seorang wanita muda dengan pesona alami yang memikat, tinggal di sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia memiliki rambut hitam panjang yang berkilauan di bawah sinar matahari dan mata yang selalu memancarkan semangat dan kelembutan. Di desa ini, ia menemukan cinta sejatinya, Arya. Arya, seorang pria dengan tangan terampil dan hati yang lembut, bekerja sebagai pengrajin kayu. Ia dikenal karena ketekunannya dan kemampuan untuk mengubah sepotong kayu menjadi karya seni yang menakjubkan. Tubuhnya yang atletis dan wajahnya yang tegas membuat banyak wanita terpikat, tetapi hanya Aluna yang memegang hatinya. Setiap hari bagi mereka dimulai dengan kesederhanaan yang indah, sarapan di beranda yang menghadap ke hutan, diiringi kicau burung yang merdu. Namun di balik kehidupan yang tampak sempurna ini, Aluna menyimpan keraguan yang muncul setelah menemukan sebuah surat misterius dari masa lalu Arya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menyelinap lembut melalui jendela kamar mereka, Aluna duduk di tepi tempat tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang cinta dan masa lalu Arya. Kenangan tentang malam-malam penuh gairah dengan Arya kembali menghampiri, membangkitkan emosi yang dalam. Arya, yang baru saja terbangun, menatap Aluna penuh kasih. "Ada yang mengganggumu?" tanyanya sambil meraih tangan Aluna, merasakan dinginnya di antara jari-jarinya. "Dalam pelukanmu, aku selalu merasa aman," bisik Aluna. Tetapi malam ini ada keraguan yang ingin diungkapkannya. "Arya, tentang surat itu." Arya menghela napas, menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk membuka diri sepenuhnya. "Aku tahu, sayang, kita harus membicarakannya." Di depan perapian yang menyala hangat, Arya mulai bercerita tentang masa lalunya dengan jujur. Ia mengungkapkan kesalahan dan penyesalan, mencoba menebus semua dengan ketulusan yang mendalam. Setiap kata yang diucapkannya adalah upaya untuk memastikan Aluna bahwa cintanya tulus dan nyata. Setelah percakapan yang penuh emosi, mereka berdua menemukan diri mereka dalam pelukan yang lebih intim dari sebelumnya. Ruangan terasa lebih kecil, lebih hangat saat mereka membiarkan diri tenggelam dalam keintiman yang dalam. Arya mencium Aluna dengan lembut, bibirnya menjelajahi setiap inci wajahnya, seolah mencoba menghapus semua keraguan yang pernah ada. Di bawah selimut malam, tubuh mereka menyatu dalam harmoni yang sempurna. Sentuhan Arya, lembut namun penuh gairah, membuat setiap saraf di tubuh Aluna menyala. Ia memeluknya erat, menikmati setiap momen kebersamaan yang penuh cinta dan hasrat. Malam itu, mereka merayakan cinta mereka dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh dua jiwa yang benar-benar saling mencintai. Setiap bisikan dan desahan adalah lagu cinta yang hanya mereka berdua yang tahu nadanya. Mereka tahu bahwa di tengah badai, cinta mereka adalah pelabuhan yang aman. Sebelum cerita ini berlanjut, kami ingatkan untuk memberikan sedekah subscribe dan like pada saluran kami di atas 18. Karena seperti cinta Aluna dan Arya, dukungan Anda adalah bahan bakar yang membuat api cerita ini terus menyala. Jadi, jangan pelit untuk mengeklik tombol suka dan subscribe, karena siapa tahu itu bisa membuat Anda lebih beruntung di ranjang. Dengan semangat baru, Aluna dan Arya bersiap untuk menghadapi hari esok, yakin bahwa cinta mereka, meski diuji, memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut melalui daun jendela, membangunkan Aluna dari tidurnya. Perasaan hangat dari malam penuh gairah bersama Arya masih membekas di kulitnya, seolah-olah setiap sentuhan dan bisikan lembutnya masih menggema di ruangan itu. Namun, pikirannya kembali terganggu oleh surat misterius yang mengungkap masa lalu Arya. Seiring berjalannya hari, Aluna memutuskan untuk menjernihkan pikirannya dengan berjalan-jalan di desa. Angin pagi yang sejuk membelai wajahnya saat ia melangkah menuju pasar, tempat di mana tawa dan suara riuh rendah orang-orang dapat mengalihkan pikirannya sejenak. Di pasar, Aluna bertemu dengan Nadia, sahabat lamanya yang selalu bisa diandalkan untuk memberikan nasihat. Mereka memilih sebuah sudut kedai yang tenang,
menikmati teh hangat sambil berbicara tentang hidup dan cinta. "Nadia, aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia," kata Aluna, menatap cangkirnya dengan mata yang penuh pertimbangan. "Surat itu membuatku meragukan segalanya." Nadia memegang tangan Aluna dengan lembut, memberikan kekuatan melalui sentuhannya. "Cinta tidak pernah mudah, Aluna. Tapi jika hati kalian saling terhubung, kalian akan menemukan jalan." Sementara itu, di bengkelnya, Arya bekerja dengan tekun. Setiap pahatannya pada kayu adalah cerminan dari pikirannya yang ingin membuktikan bahwa masa lalu tidak akan menghancurkan masa depan mereka. Ia merancang sebuah ukiran khusus untuk Aluna, berharap bisa menyampaikan cinta dan komitmennya melalui setiap detail yang ia ukir. Namun, kedamaian ini terancam oleh kehadiran Rina, sosok dari masa lalu Arya yang tiba-tiba muncul di desa. Rina, dengan kehadiran yang memikat dan penuh teka-teki, membawa kenangan tentang masa lalu yang penuh konflik. Dengan senyum yang menggoda, ia mencoba mendekati Arya, membangkitkan kembali memori yang seharusnya telah terkubur dalam-dalam. Kehadiran Rina tidak luput dari perhatian Aluna. Ada rasa cemburu dan waspada yang menyelinap dalam benaknya, memicu ketidakpastian tentang hubungan Arya dengan wanita ini. Malam itu, ketika mereka duduk di depan perapian, atmosfernya terasa tegang, namun penuh rasa ingin tahu yang mendalam. "Siapa Rina dalam hidupmu, Arya?" Aluna bertanya dengan suara lembut namun tegas. Matanya mencari kebenaran dalam pandangan Arya. Arya menatap api yang menari-nari di depannya, mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Rina adalah bagian dari masa lalu yang ingin kulupakan. Dia datang saat hidupku dalam kekacauan, tapi itu semua sudah berlalu, Aluna. Aku hanya ingin bersamamu." Aluna mendengarkan dengan seksama, merasakan campuran emosi di dalam dirinya. Meski ada rasa lega, ia tetap sadar bahwa mereka harus bersatu menghadapi bayangan masa lalu ini. Di tengah malam yang sunyi, mereka menemukan diri dalam pelukan yang lebih erat dan dalam dari sebelumnya. Keintiman di antara mereka terasa seperti tarian yang harmonis, seolah setiap gerakan dan sentuhan adalah ekspresi cinta yang tak terucapkan. Aluna merasakan bagaimana Arya menyentuhnya dengan penuh perhatian. Dengan setiap sentuhan seolah berusaha menghapus semua keraguan yang pernah ada. Dalam kehangatan yang menyelimuti mereka, Aluna dan Arya berjanji untuk saling mendukung dan melindungi cinta mereka dari segala ancaman. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi di dalam hati mereka ada keyakinan bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Malam itu, langit desa dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelap-kelip, menciptakan suasana yang sempurna untuk cinta yang mengalir di antara Aluna dan Arya. Di dalam kamar mereka, cahaya lilin menari-nari, menciptakan bayangan lembut yang menyelimuti ruangan dengan kehangatan. Aluna berdiri di depan jendela, kulitnya dibelai oleh gaun tidur sutra yang membelai setiap lekuk tubuhnya. Arya mendekat, memeluknya dari belakang dan berbisik lembut di telinganya. "Biarkan malam ini menjadi milik kita." Aluna berbalik, menatap Arya dengan mata yang penuh cinta. Ia meraih wajah Arya dan menariknya lebih dekat. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang dalam dan penuh gairah. Desahan lembut keluar dari bibir Aluna, seolah setiap sentuhan membangkitkan gelombang kenikmatan yang mengalir dalam dirinya. "Aku tak tahan lagi," bisik Aluna, suaranya bergetar dengan keinginan yang menggebu. "Aku ingin lebih, Arya." Di bawah selimut malam, mereka membiarkan diri mereka tenggelam dalam keintiman yang menggugah. Arya menyentuh Aluna dengan kelembutan yang membuat setiap saraf di tubuhnya menyala. Sentuhan itu, lembut namun intens, membuat Aluna merasa hidup dengan cara yang hanya bisa dihadirkan oleh cinta sejati. Arya membelai rambut Aluna, jari-jarinya menelusuri setiap helai dengan penuh perasaan. Ia mengeksplorasi setiap jejak tubuh Aluna, seolah ingin menghafal setiap lekuk dan garis yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Aluna dengan desahan lembut membiarkan dirinya hanyut dalam arus kenikmatan yang mereka ciptakan bersama.
Setiap gerakan Arya adalah simfoni yang dirasakan Aluna hingga ke relung terdalamnya. Mereka bergerak dalam harmoni, seolah berpadu dalam tarian yang hanya mereka yang tahu iramanya. Aluna merasakan bagaimana Arya menyentuhnya dengan cinta yang tulus, membangkitkan setiap fantasi liar yang pernah ia bayangkan. "Masukkan lebih dalam," desak Aluna. Suaranya terputus oleh gelombang sensasi yang mengalir dalam dirinya. Arya merespons dengan gerakan yang lebih dalam, membuat Aluna mendesah lebih keras, seolah setiap serangan cinta itu membawa mereka ke puncak kebahagiaan yang tak terbayangkan. Ketika mereka mendekati puncak, Aluna menggenggam rambut Arya, menjambaknya dengan lembut namun penuh gairah. Sementara Arya membalas dengan pelukan yang lebih erat, seolah tak ingin melepaskannya. Aku mau keluar," bisik Aluna, suaranya bergetar dengan intensitas yang hanya bisa dirasakan dalam momen paling intim. Malam itu, dunia di luar menghilang, hanya ada mereka berdua, terbungkus dalam kehangatan dan cinta yang tak terbatas. Dengan setiap bisikan dan ciuman, mereka merayakan cinta mereka, mengukir kenangan indah yang akan selalu membekas di hati. Ketika malam semakin larut, Aluna dan Arya berbaring berdampingan, terbungkus dalam pelukan hangat yang menenangkan. Dalam keheningan yang nyaman itu, mereka tahu bahwa cinta mereka, meski diuji, akan selalu menjadi cahaya yang menuntun mereka di tengah kegelapan. Dengan malam yang penuh gairah ini, mereka siap menghadapi hari-hari yang akan datang, percaya bahwa cinta yang sesungguhnya tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi segala tantangan bersama. Di bengkel yang diterangi cahaya senja, Rina dan Arya terjebak dalam pusaran emosi yang tak terelakkan. Rina, dengan senyum yang menggoda dan tatapan yang penuh arti, mendekati Arya dengan langkah yang tenang namun pasti. Saat mereka berdiri berhadap-hadapan, Rina mendekatkan bibirnya ke telinga Arya, membisikkan kata-kata yang membangkitkan kenangan dan hasrat yang telah lama terkubur. "Kau tahu Arya, kita bisa melakukannya lagi. Merasakan kebebasan itu," ucapnya dengan nada yang hampir merupakan desahan, membuat Arya terhanyut dalam gelombang godaan yang semakin kuat. Arya yang berusaha keras menahan diri, merasakan pertahanan terakhirnya runtuh ketika Rina menyentuhnya dengan kelembutan yang mengguncang. Rina memandu tangan Arya dengan lembut namun tegas, menempatkannya di pinggangnya yang ramping, membangkitkan sensasi yang menggetarkan. Dengan rambutnya yang terurai, Rina menjambak rambut Arya, menariknya lebih dekat dalam ciuman yang menuntut. "Jangan tahan dirimu Arya, biarkan semua keluar," desaknya, suaranya bergetar dengan keinginan yang menggelora. Erangan Rina memenuhi ruangan, meningkatkan intensitas momen yang mereka ciptakan bersama. Ia mengarahkan tangan Arya, membimbingnya untuk menjelajahi setiap lekuk tubuhnya, membuat setiap sentuhan menjadi penanda gairah yang semakin mendalam. "Aku ingin kau seperti ini," bisik Rina, menggigit bibirnya sendiri, matanya menatap Arya dengan pandangan yang membara. "Jangan berhenti, bawa aku ke batas terjauh." Mereka bergerak dengan hasrat yang hampir primal, membiarkan diri mereka terhanyut dalam gelombang kenikmatan yang tak tertahankan. Tangan Rina tak henti-hentinya memandu Arya, memastikan bahwa setiap sentuhan dan gerakan menciptakan simfoni yang menggetarkan. Dalam momen yang menggugah ini, semua batasan dan keraguan terhapus, menyisakan hanya dua jiwa yang terperangkap dalam pusaran emosi dan hasrat yang tak terbendung. Ketika malam semakin larut, mereka terbaring di antara serpihan kayu dan alat-alat bengkel, terdiam dalam kesadaran bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Kesadaran akan pengkhianatan mulai menghantui Arya, menyadari konsekuensi dari tindakannya yang kini mengancam untuk menghancurkan cinta yang telah ia bangun bersama Aluna. Dengan bayang-bayang perselingkuhan yang kini nyata, Arya harus menghadapi pilihan yang sulit di masa depan. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk ke dalam bengkel, membangunkan Arya dari malam penuh gairah bersama Rina.
Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya, namun bayangan kenikmatan semalam masih membekas kuat dalam ingatannya. Rina terbangun dengan senyum menggoda, merangkak mendekati Arya. "Semalam luar biasa," bisiknya sambil mengecup leher Arya. "Kita bisa mengulanginya lagi." Namun, takdir berkata lain. Di ambang pintu bengkel, Aluna berdiri terpaku. Ia pulang lebih awal untuk memberi kejutan pada kekasihnya, tapi justru mendapati pemandangan yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. "Arya!" Suara Aluna bergetar, matanya berkaca-kaca menyaksikan pengkhianatan di hadapannya. Rina, bukannya merasa bersalah, justru tersenyum puas. Ia bangkit dengan anggun, membiarkan tubuhnya yang setengah telanjang terlihat jelas. "Oh, Aluna sayang, Arya memang luar biasa bukan? Tapi kurasa kau sudah tahu itu." Arya mencoba menjelaskan, "Aluna, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Namun Rina memotong, mendekati Arya dari belakang, tangannya dengan nakal menelusuri dada Arya. "Jangan bohong sayang, semalam kau begitu liar. Bagaimana desahanmu saat aku menyentuhmu di sini?" bisiknya provokatif. Aluna dengan air mata mengalir, berbalik dan berlari keluar. Arya hendak mengejar, tapi Rina menahannya, mendorongnya ke dinding bengkel. "Untuk apa mengejarnya? Kau sudah memilihku semalam," ucapnya sambil mencium Arya dengan ganas. Untuk sesaat, Arya kembali terjebak dalam pesona Rina. Tangannya bergerak tanpa sadar, menjambak rambut Rina, membuat wanita itu mendesah penuh kenikmatan. "Ya, seperti itu. Kau tahu kau menginginkanku," desah Rina. Tapi bayangan wajah Aluna yang terluka membuat Arya tersadar. Dengan kasar ia mendorong Rina menjauh. "Ini salah, aku mencintai Aluna." Rina tertawa mengejek. "Cinta yang semalam itu bukan cinta, sayang. Itu nafsu murni, dan kau menikmati setiap detiknya." Di luar bengkel, hujan mulai turun, seolah langit ikut menangis bersama Aluna. Arya terduduk di lantai bengkel, didera rasa bersalah dan kebingungan. Sementara Rina, dengan santai mengenakan pakaiannya, tahu bahwa ia telah berhasil menghancurkan hubungan yang sempurna itu. "Kau akan kembali padaku, Arya," ucap Rina sebelum melenggang pergi. "Kita berdua tahu, hanya aku yang bisa memuaskanmu seperti semalam." Arya tertinggal sendiri, terjebak antara hasrat liar yang masih membakar dan cinta suci yang kini telah ternoda. Di kejauhan, petir menyambar, menandai awal dari badai yang akan mengguncang kehidupan mereka semua. Kisah ini masih berlanjut, dengan konflik yang semakin dalam dan gairah yang tak terbendung. Akankah cinta sejati mampu mengalahkan godaan nafsu yang membakar? Atau apakah Arya akan kembali terjatuh dalam pesona Rina yang menggoda? Suara petir semakin menggelegar bersamaan dengan langkah Arya yang gontai menuju rumah Aluna. Namun di tengah perjalanan, sebuah pesan misterius masuk ke ponselnya. "Kau pikir hanya Rina yang menyimpan rahasia? Tunggu sampai kau tahu apa yang Aluna lakukan selama ini." Arya terpaku membaca pesan itu, sementara di kejauhan sesosok bayangan mengawasinya dengan senyum penuh arti. "Waduh, gas! Siapa nih yang ngirim pesan ke Arya?" Untuk kalian para pecinta ngocok setia di atas 18 channel, jangan lupa subscribe ya baby, karena episode selanjutnya bakal lebih gila dan panas dari yang sebelumnya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Masa iya kalian tega biarin aku ngomong sendiri sambil colmiu nih? Kasih tahu di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang kirim pesan misterius itu? Kalian tim Aluna atau tim Rina? Atau mau ganti tema baru yang lebih hot dan bikin kalian tambah semangat ngocok? Yang komen paling seru bakal aku notice di episode selanjutnya.